Selamat datang di channel ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, telah mencoba berbagai metode untuk mengurangi peran Tiongkok dalam rantai pasokan global. Upaya ini bertujuan untuk melakukan decoupling ekonomi. Namun, kenyataan seringkali bertentangan dengan tujuan tersebut. Ketidaktergantian Tiongkok dalam industri pertahanan dan bidang teknologi tinggi menjadi semakin jelas. Sejak Perang Dagang 2018, AS telah menekankan kebijakan yang mempromosikan manufaktur di bawah slogan buatan Amerika untuk menghidupkan kembali kepercayaan industrinya. Namun, 6 tahun kemudian, impian decoupling telah hancur oleh fakta-fakta yang keras. Segmen inti dari teknologi manufaktur kelas atas Amerika, bahkan industri pertahanannya, tetap sangat bergantung pada Tiongkok. Faktanya, seperti yang disebutkan sebelumnya, hampir tidak ada kategori utama di sektor pertahanan Amerika yang diproduksi di dalam negeri. Ini hanyalah puncak gunung es. Laporan otoritatif baru-baru ini menyoroti keadaan suram industri pertahanan AS, di mana komponen yang paling bergantung dalam rantai pengadaannya berasal dari pemasok Tiongkok. Majalah Forbes baru-baru ini mengungkapkan data sensitif yang menunjukkan bahwa ketergantungan militer AS pada produk elektronik Tiongkok telah mencapai 600%. Misalnya, kapal induk USS Gerald R. Ford berisi lebih dari 6.500 komponen yang bersumber dari Tiongkok. Selanjutnya, indeks ketergantungan bagi pemasok Tiongkok di sektor manufaktur pertahanan AS mencapai 200%, terutama dalam rantai pasokan elektronik. Khususnya, lebih dari 40% chip yang digunakan dalam senjata AS memerlukan komponen buatan Tiongkok. Analis telah menunjukkan bahwa di era rantai pasokan global yang saling terkait erat, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya melepaskan diri dari negara lain. Khususnya dalam kasus Tiongkok, bagi AS, chip Tiongkok yang murah dan berkinerja tinggi telah menjadi pilihan utama dalam produksi pertahanan dan manufaktur industri. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal dan menggarisbawahi ketergantungan Amerika yang mendalam pada Tiongkok. Untuk menggambarkan ketergantungan ini, rantai pasokan sistem rudal terbaru Amerika, seperti rudal udara ke darat gabungan dan rudal anti kapal jarak jauh, sangat bergantung pada pemasok Tiongkok. Produksinya melibatkan lusinan, bahkan ratusan pemasok dari Tiongkok, khususnya di bidang seperti akuisisi data, pembuatan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, dan pengujian akhir. Pemasok ini sangat tidak tergantikan. Rudal-rudal tersebut dianggap sebagai senjata penting dalam potensi konflik di Pasifik di masa depan. Namun, tanpa komponen dari Tiongkok, produksi rudal Amerika akan menurun secara signifikan atau bahkan terhenti. Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada sistem rudal. Komponen buatan Tiongkok juga banyak digunakan dalam peralatan pertahanan utama AS, seperti pesawat terbang, kapal induk, dan jet tempur F-18 Hornet. Meskipun AS bertujuan untuk mencapai swasembada dalam sektor logam tanah jarang, teknologi dan kapasitas produksinya masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, mengakhiri ketergantungan pada Tiongkok adalah hal yang mustahil. Ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi AS dalam mengamankan rantai pasokan logam tanah jarang. Namun, logam tanah jarang hanyalah salah satu aspek dari ketergantungan AS terhadap Tiongkok. Sektor teknologi tinggi adalah aspek lainnya. Meskipun AS berulang kali membatasi pertumbuhan perusahaan semikonduktor Tiongkok, sektor manufaktur teknologi tinggi Amerika tetap tidak dapat sepenuhnya menghilangkan ketergantungannya pada peralatan dan material asal Tiongkok. Misalnya, produsen chip Amerika, meskipun sangat didukung oleh pemerintah, masih bergantung pada impor dari Tiongkok untuk peralatan produksi utama dan material penting, seperti wafer silikon dan bahan kimia dengan kemurnian tinggi. Meskipun ada ambisi besar dalam undang-undang CHIPS yang dicanangkan oleh pemerintahan Biden serta berbagai kebijakan subsidi, langkah-langkah ini belum secara signifikan meningkatkan swasembada chip Amerika. Sebaliknya, biaya tinggi dan jangka waktu konstruksi yang lama membuat perusahaan AS menghadapi tantangan berat. Ambil contoh Lockheed Martin, kontraktor pertahanan terbesar di dunia, yang menghadapi kendala produksi serius selama tahap awal Perang Ukraina.
Ukraina membutuhkan sekitar 500 rudal anti-tank per hari, sementara AS awalnya mampu memasok 7.000 rudal dari persediaannya. Meskipun efektif pada awalnya, stok rudal kini hampir habis, sementara Lockheed Martin hanya mampu memproduksi 2.100 rudal per tahun, jauh dari kebutuhan yang ada. Jika konflik besar meletus di Pasifik, AS bisa kehabisan rudal dalam hitungan minggu. Inilah sebabnya AS berharap menggunakan dukungan jangka panjang bagi Ukraina sebagai kesempatan untuk membangun kembali kapasitas produksi pertahanannya. Di ranah sipil, kebijakan decoupling AS juga menghadapi kendala serius. Beberapa media barat telah menggembar-gemborkan gagasan bahwa Meksiko menggantikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar AS, yang dianggap sebagai bukti bahwa AS telah membuat kemajuan dalam decoupling dari Tiongkok. Namun, narasi ini mengabaikan kompleksitas rantai pasokan global. Sebagian besar pergeseran perdagangan ini melibatkan ekspor ulang melalui Meksiko untuk menghindari tarif AS, bukan pengurangan nyata dalam ketergantungan terhadap Tiongkok. Faktanya, peran Tiongkok dalam rantai pasokan global tidak melemah, melainkan semakin kuat melalui strategi diversifikasi pasar dan manajemen rantai pasokan yang cermat. Tiongkok kini telah berevolusi dari sekadar pabrik dunia menjadi pusat inti rantai pasokan global. Dari manufaktur kelas atas hingga komponen utama, Tiongkok memiliki keunggulan yang tak tergantikan dalam hampir seluruh rantai industri. Kegagalan kebijakan decoupling AS sepenuhnya mengonfirmasi kenyataan ini. Di bidang tertentu, seperti pertahanan dan industri teknologi tinggi, ketergantungan Amerika pada Tiongkok semakin mengakar tanpa solusi jangka pendek yang jelas. Bahkan, sekutu AS seperti Inggris dan Jerman menunjukkan keraguan terhadap kebijakan decoupling, mengakui peran Tiongkok yang tak tergantikan dalam ekonomi global dan rantai pasokan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Lebih jauh, data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2023, ekspor sirkuit terpadu, IC, Tiongkok mencapai 267,8 miliar unit, dengan 88,7 miliar unit diekspor hanya dalam 4 bulan pertama tahun itu. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi chip Tiongkok tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestiknya, tetapi juga memegang pangsa pasar global yang signifikan. Meskipun menghadapi embargo teknologi dari Barat, industri semikonduktor Tiongkok terus berkembang dalam hal kemampuan produksi dan pangsa pasar. Bahkan ASML, produsen peralatan semikonduktor terkenal asal Eropa, mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan dari negara-negara Eropa dan akhirnya meningkatkan investasinya di Tiongkok. Hal ini semakin menyoroti pentingnya pasar Tiongkok dalam lanskap industri semikonduktor global. Di luar logam tanah jarang dan semikonduktor, produk-produk Tiongkok juga sangat diperlukan dalam banyak aspek produksi pertahanan dan manufaktur industri. Misalnya, bahan penting seperti nitrocelulose yang digunakan dalam produksi amunisi sulit untuk digantikan dengan sumber lain. Fakta-fakta ini menggarisbawahi posisi sentral Tiongkok dalam rantai pasokan global yang membuat upaya decoupling oleh AS dan sekutunya lebih terlihat sebagai sandiwara politik ketimbang strategi ekonomi yang realistis. Karena alasan ini, kebijakan decoupling AS sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakpuasannya terhadap perkembangan industri Tiongkok, sekaligus pilihan yang terpaksa diambil di tengah gelombang globalisasi. Namun, kenyataan berulang kali membuktikan bahwa integrasi mendalam dalam rantai pasokan global tidak dapat diubah hanya dengan keputusan politik sepihak. Posisi Tiongkok sebagai jantung rantai pasokan global semakin kokoh dan tidak tergoyahkan. Secara ringkas, industri militer Amerika sangat bergantung pada Tiongkok, baik untuk komponen elektronik penting maupun sumber daya logam tanah jarang utama. AS tidak dapat melepaskan diri dari rantai pasokan Tiongkok, baik dalam sektor militer maupun sipil. Tiongkok bukan hanya pabrik dunia, tetapi juga pusat utama rantai pasokan global, terutama dalam industri teknologi tinggi dan pertahanan. Kebijakan decoupling AS akan terus berbenturan dengan kekuatan globalisasi dan prinsip ekonomi pasar. Pada akhirnya,
Kebijakan ini hanya akan mengungkapkan kerapuhan sistem ekonomi Amerika serta ketergantungannya yang tak terhindarkan pada Tiongkok. Alih-alih mencoba memisahkan diri, AS sebaiknya mengakui realitas ini dan membangun hubungan yang lebih stabil serta saling menguntungkan dengan Tiongkok. Ini adalah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk mendukung pembangunan ekonomi global. Pola ketergantungan antara AS dan Tiongkok merupakan hasil dari globalisasi dan cerminan dari keunggulan ekonomi yang saling melengkapi di antara kedua negara. Gagasan Deng Xiaoping tampak lemah dan tidak praktis, baik secara logis maupun realistis. Keterkaitan rantai pasokan global serta ketergantungan pada sumber daya telah menjalin hubungan ekonomi AS-Tiongkok secara erat dalam sistem ekonomi dunia. Upaya Deng Xiaoping tidak hanya membawa risiko besar bagi ekonomi dan keamanan Amerika sendiri, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, menghormati prinsip-prinsip pasar dan meningkatkan kerjasama global adalah satu-satunya jalan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi di masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.